Seandainya Rabu Abu tidak Alkitabiah, tetapi gereja Katolik memperingatinya, apakah saya mau terlibat di dalamnya? Sebuah pertanyaan, pace bene, masih demi culpa. Para sahabat, sebelum kita berbicara tentang masa Prapaskah, masa yang agung ini, yang diawali dengan hari Rabu Abu, sebelum berbicara tentang itu, masih saya ingatkan untuk mengunjungi video berbicara tentang renungan dengan judul Hati-hati terhadap ragi orang Farisi. Di deskripsi video ini ada linknya, silahkan kunjungi, klik, dan para sahabat akan sampai ke channel Minorsum. Di channel itu kita berbicara tentang renungan-renungan yang barangkali perlu. Boleh di subscribe dan jangan merasa terpaksa. Oke, seandainya Rabu Abu tidak memiliki pendasaran Alkitabiah. Oke, dari segi kalimat, akhirnya kita tahu ternyata Rabu Abu memiliki pendasaran Alkitabiah. Apakah penggunaan abu itu ada di Alkitab? Ada. Yunus atau di kitab Kejadian, manusia dari abu. Tanah, humius. Ternyata gereja Katolik merayakan Rabu Abu. Dipakai sebagai peringatan untuk mengingat kemanusiaan kita yang terbatas. Dari abu, dari tanah, kembali menjadi tanah. Dan menjadi berarti hidup kita karena kita mengenal Kristus. Dan menjadi sia-sialah kalau yang kita banggakan diri kita. Karena toh kita kembali menjadi abu, physically, tetapi bersama Allah kita ada dalam kebahagiaan yang sejati, yang tak ada habis-habisnya. Saya pikir kalaupun Rabu Abu tidak memiliki pendasaran Alkitabiah, tetapi memberikan pesan sedalam itu, saya sebagai seorang Katolik akan mengikutinya. Pertama, karena saya Katolik, karena gerejaku mengajarkan itu, maka saya ikut Rabu Abu. Yang kedua, karena pesan yang disampaikannya istimewa. Dari tanah kembali ke tanah. Satu filosofi hidup yang saya pikir mengingatkan kita untuk sebisa mungkin membumi, tidak hanyut dengan cita-cita kita yang bisa saja membuat kita lupa bahwa kita ciptaan. Seolah-olah kita bisa mengontrol semuanya sampai kita bekerja begitu lelah, sampai kita menghabiskan banyak waktu untuk mengumpulkan ini dan itu, sampai lupa beristirahat. Untung ada Rabu Abu. Apakah karena orang Katolik merayakan Rabu Abu hidupnya menjadi penuh pertobatan senantiasa? Belum tentu. Saya pikir bukan automatically, secara otomatis. Karena ada Rabu Abu di gereja Katolik, maka orang-orang Katolik itu rendah hati, mau dengan gampang mengakui kesalahannya. Bukan sebuah kepastian, tidak absolut. Tetapi diberi semakin banyak kemungkinan kepada kita untuk mengingat keterbatasan, untuk mengingat betapa tergantungnya kita pada Pencipta. Diberi kemungkinan untuk itu. Dan ternyata, kalau ternyata ada para sahabat Kristiani yang tidak dalam kesatuan penuh dengan gereja Katolik merayakan Rabu Abu, saya pikir itu satu semangat yang harus dijaga. Kita tidak mau memperbincangkan, oh jangan rayakan karena itu tradisi Katolik. Saya pikir oke lah, soal tradisi siapa boleh diperbincangkan, tetapi ada sesuatu yang istimewa dari sana sehingga kita orang Kristen yang rindu mengenal Kristus lagi dan lagi, meskipun karena keterbatasan, mea culpa, banyak kesalahan, kita tidak ingat kembali kepadanya. Kita bersyukur karena ada Rabu Abu ini. Ya, sekurang-kurangnya sekali setahun kita diingatkan tentang keabuan kita, bahwa kita ciptaan dan nafas ditiupkan oleh Allah kepada kita, nefes, roh ditiupkan oleh Allah. Maka bisa dipersoalkan Rabu Abu ini apakah Alkitabiah, apakah milik Katolik,
apakah menjadi inkonsisten kalau Protestan merayakannya? Kita tidak jatuh di sana. Saya pikir masih ada kesempatan untuk bagi kita menggunakan abu ini sebagai simbolisasi dari ketakberdayaan kita kalau tidak ada nefes, kalau tidak ada roh dari Allah. Ketiadaan kita kalau tidak ada nafas yang ditiupkan. Oke, kita akan memasuki masa itu. Kita akan ambil kesempatan lain nanti untuk berbicara tentang apa yang dilakukan di Rabu Abu. Ada pantang, ada puasa, umur 14, 18 sampai 60 tahun. Kita bisa bicarakan di lain kesempatan, tetapi semoga semangat Rabu Abu yang termuat di dalamnya juga menjadi milik kita. Kita tersadarakan keterbatasan. Kita terbatas dalam ruang dan waktu. Terbatas ruangnya, kita tidak bisa serentak ada di sini, di sana, di mana-mana. Terbatas waktunya, kita tidak, susah ditemukan yang berusia 200 tahun. Pernah ditulis dalam kitab suci, tapi apakah itu historis? Para ahli bisa memperdebatkannya. Umur manusia 70-80 jika kuat, kata pemazmur, untuk mengatakan bahwa toh terbatas juga durasi hidup kita sebagai roh yang berabu, dan toh kita kembali kepadanya. Dan itu yang mau diingatkan oleh Rabu Abu kepada kita. Dan menjadi berartilah kita yang akan kembali menjadi abu ini kalau kita bersama Kristus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Mari saling mendoakan dan Pace Bene.